Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Para ikhwanul muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya yang melimpah, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengamalkan segala kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan yang penuh dengan berkah ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita semua terhindar dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni ad-dinul Islam alladzi ya'lu wa la yu'la. Para ikhwanul muslimin rahimakumullah, sesuai dengan muqaddimah atau ayat yang sudah saya bacakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang keutamaan Lailatul Qadar, mari kita pahami terlebih dahulu apa makna atau arti dari Lailatul Qadar sendiri. Lailatul Qadar memiliki beberapa arti. Arti yang pertama, Lailatul Qadar berarti penetapan atau pengaturan, yaitu ketetapan Allah dalam mengatur segala makhluknya, termasuk hidup manusia sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Lailatul Qadar juga berarti malam mulia. Kata Qadar berarti mulia ditemukan dalam ayat ke-91 surat Al-An'am yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullaha haqqa qadarihi idza qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in. Mereka itu tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya, tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ma qadarullah. Jadi qadar di sini memiliki makna mereka tidak memuliakan. Qadar di sini memiliki makna mulia. Kemudian Lailatul Qadar juga berarti malam yang sempit. Arti malam yang sempit tersebut adalah malam karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Artinya pada malam itu
banyak malaikat yang diutus oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah untuk turun ke bumi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Para ikhwanul muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui makna dan arti dari kata Lailatul Qadar, lantas apa keutamaan-keutamaan yang ada pada Lailatul Qadar? Berdasarkan pada sebuah kitab, keutamaan Lailatul Qadar bermula dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita kepada para sahabat-sahabatnya tentang umur nabi-nabi terdahulu yang sangat panjang. Misalkan Nabi Nuh yang berumur hampir 1000 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim dan beberapa nabi-nabi terdahulu yang lain. Dengan mengingat kenyataan itu, kemudian Rasulullah merasa resah karena khawatir bahwa umatnya yang tergolong umurnya pendek tidak dapat beribadah sebanyak dan selama umat-umat nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad sangat khawatir sekali bahwa umat-umatnya ini tidak bisa beribadah sebanyak umat-umat nabi-nabi yang lain. Kemudian dari kekhawatiran tersebut, lalu Allah meresponnya secara langsung dengan memberi bonus Lailatul Qadar. Tentu Lailatul Qadar memiliki keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Hal ini dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Qadar. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar selanjutnya adalah Lailatul Qadar merupakan malam yang memiliki nilai kebaikan melebihi dari 1000 bulan. Hal ini jelas difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan keutamaan ini, maka keresahan Rasulullah terbayar sudah. Walaupun usia umat Rasulullah yang rata-rata tergolong pendek, namun nilai ibadah dapat menyamai atau bahkan bisa lebih banyak daripada ibadah-ibadah umat nabi-nabi terdahulu. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian ada keutamaan-keutamaan yang lain, yaitu pada malam Qadar atau Lailatul Qadar akan diampuninya dosa-dosa terdahulu. Hal ini dijelaskan dalam hadis
yang berbunyi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang artinya barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak keutamaan Lailatul Qadar, maka timbul pertanyaan, kapan dan bagaimana cara memperoleh Lailatul Qadar tersebut? Ada beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan tentang kapan perkiraan Lailatul Qadar itu muncul atau ditetapkan oleh Allah. Pendapat ulama yang pertama, Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pada malam yang ke-9 tersisa, malam yang ke-7 tersisa, malam yang ke-5 tersisa. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Ini berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Qadar. Sedangkan malam turunnya Al-Quran, para ulama sepakat jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, dari tersembunyinya waktu Lailatul Qadar, maka yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak ibadah, qiyamul lail, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, dan perbanyak amal soleh selama bulan Ramadan sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Insyaallah kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang memang menginginkan dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu, sehingga dengan demikian Allah akan menganugerahkan Lailatul Qadar itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.